Beragam kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, namun ada yang tak tuntas penyidikannya. Entah apakah Kejagung terlalu banyak menyidik kasus kelas kakap atau alasan lainnya. Salah satu contoh kasus yang tak tahu kemana rimbanya adalah korupsi dana Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit pada periode 2015 hingga 2022. Padahal, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari, mengaku sering bolak-balik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Penerangan Hukum Kejagung yang hampir setiap hari mengupdate pemeriksaan saksi-saksi kasus korupsi. Namun soal pemeriksaan saksi kasus korupsi BPDPKS itu sudah tak nyaring lagi. Penyidikan kasus ini baru dibuka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin. 46-F 2-FD-209/2023 tanggal 7 September 2023. Lebih lanjut, duduk perkara kasus ini, Kejagung menduga adanya perbuatan hukum dalam penelitian harga indeks pasar biodiesel, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Merespons hal ini, Direktur Investigasi Indonesian E-Katalog Watch, Hikmat Siregar berharap kepada Kejagung tak masuk angin. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana saat itu, ketika dikonfirmasi soal perkembangan kasus ini enggan berkomentar, kendati, Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, menyampaikan saat ini pihaknya masih mencari alat-alat bukti untuk mencari tersangka kasus BPDPKS, pun, Jampitsus Febrie Adriansyah pada Januari 2024 lalu juga menyampaikan bahwa pihaknya masih melaksanakan penyidikan untuk menemukan benang merah pada kasus BPDPKS. Penting diketahui, bahwa sejak berdiri pada tahun 2015, BPDPKS mengumpulkan pungutan atas ekspor produk kelapa sawit, termasuk minyak sawit mentah dan turunannya. Sebagian besar dana itu lalu disalurkan kepada produsen biodiesel sebagai insentif untuk menutup selisih antara harga indeks pasar biodiesel dan solar. Perlu digarisbawahi, bahwa BPDPKS dibentuk berdasarkan amanat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39/2014 tentang Perkebunan, yang mengatur penghimpunan dana dari pelaku usaha dan tujuan penggunaan dana tersebut. Problemnya adalah pasal itu tak pernah menyebut bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk insentif biodiesel. Pemberian insentif biodiesel baru dibahas di Peraturan Presiden Nomor 61/2015. Ini lantas diadopsi dalam misi BPDPKS. Berdasarkan catatan, setidaknya ada puluhan perusahaan yang sempat menerima dana sekitar Rp57,7 triliun sepanjang 2016 hingga 2020.